istri di Saudi itu, yaitu balik lagi, sangat-sangat diberikan perlakuan yang istimewa. Mereka tidak masak, mereka tidak nyapu, hanya melayani suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Aher Explore Channel. Oke, seperti biasa, bagi yang baru nemu channel saya, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menyimak channel saya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Kali ini kita masih akan membahas tentang perbedaan kultur atau kebiasaan orang-orang Saudi dengan orang-orang Indonesia. Oke, simak terus guys. Baik, yang pertama adalah kebiasaan orang Indonesia untuk mengetuk pintu dengan lembut. Ini dianggap sesuatu yang lemah bagi Saudi ya. Jadi di Saudi itu mengetuk pintu kebalikannya dengan orang Indonesia. Di sini kalau mengetuk pintu itu kayak dor gitu ya. Jadi keras, mau laki-laki mau perempuan sama. Ini cerita sedikit pengalaman. Kebetulan saya kerjanya di sekolah perempuan dewasa ya. Sudah SMP, SMA lah. Jadi kalau di sini pintu itu kalau mau keluar itu bukan mau masuk ya, malah mau keluar dari sekolah, mau keluar karena sekolahnya dikunci. Kalau jam sekolah ini ketokannya itu keras, dor ya. Kalau orang kita kan lihatnya malah kurang adab nih anak nih, disekolahin buat apa gitu ya. Kalau di sini malah kebalikan. Jadi kalau ngetok pintunya lemah lembut, tok, itu nggak didengar, malah nggak tahu apa katanya. Tapi memang harus keras kalau di sini. Itu perbedaan kebiasaan pertama orang-orang Saudi versus orang Indonesia. Jadi kita harus beradaptasi guys untuk yang satu ini gitu ya, karena ya apa ya, perbedaan sopan santun dan sebagainya di sini cukup mencolok dari situ juga. Oke, perbedaan yang kedua yaitu kita tahu di Indonesia itu ada yang namanya rukun tetangga. Jadi yang namanya kehidupan bertetangga itu mungkin wajib ya kalau di kita ya di Indonesia. Bahkan kalau ada yang tetangga yang kurang bergaul, itu kadang-kadang jadi pergunjingan ya di kita ya. Jadi memang ya harus ada saling interaksi antara satu rumah dengan yang lainnya ya, walaupun hanya sekedar say hello atau seperti itulah kurang lebih. Tapi di Saudi sama sekali mungkin kita bilang tidak ada yang namanya kehidupan bertetangga. Semua rumah dibenteng, pagarnya pagar tembok, tingginya yang jelas melebihi tubuh manusia. Jadi nengok pun kita ke dalam itu sama sekali nggak bisa. Dan tidak ada tuh yang namanya sore hari kita berinteraksi. Kalau di kita kan banyak tuh ya, sore-sore sambil nunggu matahari terbenam, baik anak, baik ibu-ibu, kadang bapak-bapaknya juga sekedar melepas lelah. Semua pada bertetangga. Tapi di Saudi tidak ada. Semua di rumahnya masing-masing. Jadi kalau di sini mereka berinteraksinya, bertetangganya atau istilahnya bersilaturahmi itu dengan sesama saudara. Baik saudara jauh maupun saudara dekat ya, seperti sepupu, paman dan sebagainya. Mereka akan berkumpul dengan
keluarga-keluarga besarnya. Biasanya seminggu sekali ya, jelang hari liburan dan hari libur. Ya. Makanya kecenderungan orang Saudi itu banyak menikah dengan saudara, nggak jauh. Jarang sekali yang bisa mungkin menikah dengan tetangga atau dengan mungkin kenal di luar dan sebagainya. Mereka lingkungannya cukup terbatas, dan bagi orang Saudi itu juga cara menghindari mereka untuk bergunjing atau gosip ya. Karena memang betul ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kadang-kadang juga kita nggak kerasa ya, lagi ngumpul-ngumpul malah ngomongin orang kan gitu ya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan lainnya atau perbedaan yang ketiga kita bahas yaitu mengenai wanita di Indonesia dan di Saudi. Ya, seperti kita tahu di Indonesia wanita tuh bebas mau pergi kemana aja dengan yang sudah balik ya, terutama mungkin kalau anak-anaknya masih dengan dibantu orang tua. Kalau sudah balik itu bebas mau pergi kemana sendirian, mau bareng-bareng dengan teman-temannya dan sebagainya, itu bebas-bebas saja. Gitu. Jadi mungkin ada kebebasan berekspresi bagi teman-teman atau bagi wanita-wanita yang ada di Indonesia ya. Kebalikan dengan di Saudi. Di Saudi itu wanita benar-benar dijaga dan diistimewakan. Ini tergantung pola pikir, terus apa ya, kerangka kita memandang ya. Karena diistimewakan di sini dalam artian yang namanya wanita di Saudi benar-benar tidak bisa bepergian sendirian, apalagi istilahnya dia orang yang belum menikah sama sekali ya. Jadi kalaupun mereka mau pergi kemana pasti dikawal oleh saudaranya, oleh bapaknya, oleh pamannya. Jadi tidak bisa dia keluar sendiri, benar-benar dijaga ya. Entah mungkin kalau pertangan dari teman-teman juga yang merasa terpenjara atau ini, tapi saya lihat sih orang-orang Saudi khususnya wanita juga cukup menikmati ya. Jadi memang ya maaf kata istilahnya, nggak ada lah yang namanya pelecehan terhadap kaum wanita di sini karena memang dijaga dan auratnya benar-benar tertutup. Jadi kalaupun memang ada nih 1-2 yang saya tahu, karena saya bawa bis itu untuk wanita ya, 1-2 yang kadang-kadang dibuka jilbabnya ketika ada di bis. Itu mereka Arab tapi bukan Saudi, biasanya ya orang-orang yang di sekitaran negara tetangga, mungkin yang dari Yaman, dari Mesir, dari Irak dan sebagainya. Jadi kalau wanita benar-benar dijaga. Contoh ketika pulang sekolah, kalau kita bel pulang sekolah itu kan murid itu langsung keluar semua ya. Kalau di sini beda. Jadi di sini ketika bel pulang sekolah itu siswi itu tidak langsung keluar, tapi nunggu orang yang manggil, biasanya supir atau bapaknya atau kakaknya atau bahkan mungkin adiknya, pamannya yang jemput itu sesuai dengan tanda pengenal yang sudah di setorkan ke sekolah. Jadi nanti dipanggil dari pos katakanlah pos security, bapaknya manggil nama, misalkan nama anaknya Maisaro binti siapa gitu ya, dia panggil, nanti anaknya keluar, nanti disamperin sama yang jemput langsung masuk mobil. Jadi seperti itu ya, saking menjaganya, saking ketatnya di sini terhadap perlakuan terhadap wanita ya. Jadi itu perbedaan yang ketiga. Baik, perbedaan yang keempat adalah tidak ada perempuan Saudi yang pergi ke pasar. Kalau di Indonesia biasanya ibu-ibu
atau wanita yang pergi ke pasar. Kalau di Saudi yang pergi ke pasar adalah laki-laki. Jadi mereka akan belanja semua kebutuhan rumah tangga ke pasar, kemudian sampai ke rumah belanjaannya akan diberikan kepada pembantu yang akan biasa memasak di rumah. Jadi istri di Saudi itu yaitu balik lagi sangat-sangat diberikan perlakuan yang istimewa. Mereka tidak masak, mereka tidak nyapu, hanya melayani suami. Jadi kalau di Indonesia seperti yang kita tahu, biasanya ibu-ibu yang pergi ke pasar. Jarang lah, kalaupun ada laki-laki 1-2. Biasanya juga yang ngekos kayak saya mungkin. Nggak banyak ya, walaupun ada. Itulah suami yang bagus menurut saya. Nah, itu kalau di Indonesia biasanya ibu-ibu belanja sendiri, masak sendiri, disajikan untuk bersama-sama. Itu perbedaan yang keempat. Dan yang kelima yang akan kita bahas terakhir kali ini adalah mengenai kendaraan. Jadi kalau di Indonesia biasanya rata-rata, tidak semua tapi rata-rata, mungkin kalau orang yang katakanlah prasejahtera biasanya sudah mampu untuk minimal punya motor ya, kalau untuk zaman sekarang. Nah, mungkin untuk mobil masih belum mampu ya. Kalau di Saudi kebalikan. Jadi orang di sini yang kurang mampu atau yang prasejahtera itu dipastikan minimal punya 1 mobil. Tapi belum tentu terbeli motor. Ya. Karena apa? Kebijakan kendaraan pun di sini berbeda. Jadi di Saudi itu tidak dikenakan pajak mewah, barang mewah, dan juga tidak ada pajak tahunan. Jadi setiap tahun itu mobil jenis apapun hanya dikenakan kir ya, cuma dikenakan biaya kir. Jadi mau mobil jenis apapun, mau sedan, mau mobil truk gede, itu semua wajib kir dan biayanya cuma 75 real ya, cukup murah. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin karena mobil itu terlalu banyak embel-embelnya, ada pajak pertambahan nilai, ada pajak barang mewah dan sebagainya, sehingga harga mobil itu memang melambung tinggi dari harga yang lain ya. Tapi kalau di sini memang sangat-sangat rendah, ditambah lagi BBM-nya juga cukup murah di sini, hanya 2 real untuk jenis, mungkin kalau di kita Pertalite dan Pertamax ya. Sementara untuk diesel atau solar itu cuma 0,75 real per liter, jadi sangat murah sekali, sehingga memungkinkan sekali untuk memang punya kendaraan. Di samping juga di sini memang cuacanya kalau panas banget, kalau dingin banget, jadi orang juga akan enggan untuk beli motor ya. Jadi yang beli motor itu hanya orang-orang yang mampu dan yang hobi. Itu pun yang cc-nya 1000 kayak Ducati. Nah, motor-motor sejenis itulah biasanya. Gitu. Jadi kebutuhannya memang di sini mobil karena memang faktor cuaca, dan di sini tidak ada orang yang, jarang sekali berkeliaran jalan kaki gitu. Sehingga kemana-mana, ke warung pun istilahnya ya, di sini nggak ada warung, adanya minimarket ya, warung ini seperti itu. Nah itu pun mereka pakai mobil biasanya. Kalau di kita beda, di samping juga macet, nyari praktis, nyari irit dan sebagainya, pasti di Indonesia itu pakai motor ya. Jadi mohon maaf, ini bukan membanding-bandingkan antara mampunya di Arab begini, di Indonesia begini, enggak. Tapi memang ada kebijakan lain dan juga faktor ya, salah satunya faktor cuaca ya. Jadi jangan heran kalau di Saudi orang yang katakanlah belum mampu, dia pasti bisa beli kendaraan, tapi belum tentu juga mampu beli rumah, karena rumah di sini
sangat mahal. Nanti akan coba kita kupas tuntas di episode lain mengenai berapa sih kisaran rumah di sini, biar teman-teman tahu dan biar teman-teman paham ya. Jadi nggak semua orang di sini mampu, nggak semua orang Saudi di sini kaya, nggak. Tapi mobil itu memang transportasi yang biasa di sini. Jadi bukan mereka kaya semua, nggak. Karena jujur di tempat saya kerja mungkin ya, banyak juga driver asli Saudi gitu. Asli Saudi itu banyak, dan mereka digaji mungkin 2-3 kali lipat lebih besar daripada TKI maupun yang tenaga kerja dari India, dari Pakistan dan sebagainya. Itu mereka 3 kali lebih besar, karena memang bukan perlakuan yang istimewa, tapi mereka itu adalah bekerja dengan bentuk subsidi ya. Artinya kalau di kita ada BLT yang dibayarkan langsung, tapi kalau di Saudi mereka kalau mau BLT atau bantuan langsung harus kerja. Jadi mereka harus diserap oleh perusahaan. Jadi mereka digaji plus subsidi. Jadi mungkin 3 kali lipat dari kemampuan kita, karena biaya mereka jauh lebih besar daripada biaya kita di sini. Nah, kalau kita di sini sama teman-teman, rumah gratis, mes gratis, listrik gratis, air gratis, AC-nya gratis. Dan kita tahu di sini jarang-jarang ventilasi ya. Kalau rumah kacanya sedikit, rumah gede kacanya sedikit, jadi otomatis mungkin bisa dibilang listrik itu 24 jam muter sampai mau dari malam ketemu malam lagi, listrik di dalam tetap nyala. Oke, itu bocoran aja ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di episode lain. Sementara itu dulu dari saya. Kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.